Halo teman-teman semua, pernahkah kalian mengisi kuesioner dengan jawaban seperti sangat tidak setuju sampai sangat setuju? Itu adalah contoh skala Likert. Skala Likert adalah salah satu teknik pengukuran paling populer di dunia penelitian, baik untuk riset akademik, survei pasar, hingga evaluasi kebijakan. Tapi, apa sebenarnya skala Likert itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan kenapa begitu penting? Di video kali ini kita akan bahas apa itu skala Likert, konsep, dan bagaimana menggunakannya. Yuk simak video kali ini. Skala Likert adalah salah satu jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial. Skala ini memungkinkan peneliti mengubah respon subjektif seperti setuju atau tidak setuju menjadi data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Dengan begini, kita bisa menghitung rata-rata skor untuk memahami kecenderungan responden. Dinamakan sebagai skala Likert diambil dari nama penemunya, yaitu Francis Likert. Skala Likert juga punya 3 komponen utama. Yang pertama yaitu variabel. Variabel ini masih terlalu luas untuk diukur secara langsung. Karena itu, kita perlu memecahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil yang disebut indikator. Dengan indikator ini, kita bisa menyusun pertanyaan yang lebih terarah dan relevan. Selanjutnya ada item pernyataan. Setiap indikator kemudian diubah menjadi item pernyataan atau pertanyaan yang jelas. Inilah yang akan dijawab oleh responden. Setiap item ini nantinya akan disertai pilihan jawaban skala Likert dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Setelah tahu konsep dasarnya, sekarang kita lihat bagaimana skala Likert digunakan dalam dunia nyata. Misalnya, kita ingin mengukur tingkat stres karyawan di sebuah perusahaan. Langkah pertama adalah dengan menentukan variabelnya, yaitu stres kerja. Lalu, kita tentukan indikatornya seperti 1. Beban kerja, 2. Dukungan dari atasan, 3. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, setelah itu kita buat item pertanyaan yang sesuai dengan masing-masing indikator. Contoh pertanyaannya, saya sering merasa harus menyelesaikan terlalu banyak pekerjaan dalam waktu singkat. Skala 1 menunjukkan sangat tidak setuju sampai skala 5 yaitu sangat setuju. Contoh lain, atasan saya memberikan dukungan yang cukup saat saya mengalami kesulitan. Skala 1 menunjukkan sangat tidak setuju sampai skala 5 sangat setuju. Contoh terakhir, saya memiliki waktu yang cukup untuk kehidupan pribadi di luar pekerjaan. Skala 1 sangat tidak setuju sampai skala 5 sangat setuju. Responden hanya perlu memilih tingkat persetujuan mereka terhadap setiap pernyataan. Dengan menganalisis skor rata-rata setiap indikator, kita bisa mengidentifikasi sumber masalah utama. Misalnya, skor keseimbangan kerja hidup rendah berarti perlu program fleksibilitas kerja. Nah, inilah kekuatan skala Likert, yaitu sederhana untuk responden tetapi sangat kaya informasi bagi peneliti. Skala Likert fleksibel, yaitu bisa digunakan untuk hampir semua topik penelitian. Kemudian, mudah diolah. Data numerik memungkinkan analisis statistik seperti rata-rata, median, atau uji korelasi. Kemudian, respon mendalam, yaitu dapat memberi ruang bagi responden untuk menyatakan tingkat persetujuan, bukan hanya sekedar ya atau tidak. Dalam menyusun skala, item-item yang tidak jelas korelasinya masih dapat dimasukkan ke dalam skala. Skala Likert juga lebih mudah membuatnya daripada skala Thurston. Dalam skala Likert, kita dapat memberikan keterangan yang lebih nyata tentang pendapat atau sikap responden.
Jadi, skala Likert bukan hanya sekadar deretan pilihan jawaban, tapi sebuah alat yang membantu kita mengubah opini menjadi data yang bermakna. Mulai dari riset akademik, survei pelanggan, sampai evaluasi kinerja. Skala Likert membuat kita bisa memahami apa yang sebenarnya dirasakan orang lain secara lebih terukur, dan skala ini membantu kita mengambil keputusan berbasis data. Kalau kamu ingin membuat survei atau penelitian, jangan lupa tentukan variabel yang tepat, buat pertanyaan yang jelas, dan selalu uji keandalan skala yang kamu buat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan ragu untuk mencoba membuat skala Likert versimu sendiri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.